Oke, halo semuanya. Kali ini saya datang membawa kabar baik bagi kita semua yang telah lulus atau berhasil mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dalam hal ini ada kaitannya dengan PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Nah, apa saja sih dampak yang bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan sertifikat guru penggerak di dalam mengikuti kegiatan PPG atau Pendidikan Profesi Guru? Mari kita simak penjelasan berikut ini, apa saja keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Kali ini saya akan membahas mengenai dampak positifnya. Hal positif apa saja yang kita dapatkan setelah kita memperoleh sertifikat guru penggerak. Oke, di sini saya berbicara berdasarkan undang-undang ataupun pasal-pasal berdasarkan Permendikbud yang sudah diterbitkan pada tahun 2022. Nah, jadi sehingga informasi yang saya berikan ini dijamin kebenarannya. Mari kita lihat yang pertama, apa saja keuntungan yang diperoleh. Oke, keuntungan yang diperoleh yang pertama adalah di mana lulusan guru penggerak atau bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ini menjadi prioritas. Mari kita lihat pada pasal 4 ayat yang kedua bagian A, di mana pada pasal 2 dikatakan bahwa guru dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang pertama, A, guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Artinya apa? Di dalam perekrutan calon PPG pada tahun yang akan datang, salah satu yang menjadi prioritas adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ini berdasarkan pada pasal 4. Ini dia. Oke. Kemudian kita lihat apalagi keuntungan berikutnya. Keuntungan berikutnya adalah mendapatkan rekognisi atau penghargaan. Artinya apa? Tidak perlu lagi mengikuti kegiatan pembelajaran yang berjumlah 36 SKS atau yang mungkin dikenal di sini adalah pendalaman materi. Nah, bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak itu tidak perlu lagi mengikuti pendalaman materi selama kegiatan PPG karena kita sudah mendapatkan rekognisi ataupun penghargaan. Di dalam pasal 15 kita lihat. Di dalam pasal 15 ayat yang ketiga, pemenuhan beban belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui A. Rekognisi pembelajaran lampau, B. Pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Jadi, di dalam pemenuhan beban belajarnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rekognisi, kemudian yang kedua, yang pertama adalah rekognisi, kemudian ini rekognisi, kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Nah, dari mana dasarnya bahwa kita tidak perlu lagi mengikuti beban belajar 36 SKS? Kita lihat pada pasal 16 ayat yang pertama. Bagian A. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat yang ketiga. Ini ayat yang ketiga. Bagi guru dan dosen A telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak sebagaimana yang termuat pada pasal 4 ayat 2 huruf A tadi. Itu dia. Nah, jadi dalam hal ini guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidikan itu tidak perlu lagi mengikuti pendalaman materi. Ini sudah tertuang di dalam pasal 16 ayat 1 bagian A, di mana itu tidak perlu lagi mengikuti kegiatan pembelajaran yang berjumlah 36 SKS. Kemudian kita lihat lagi keuntungan apa yang berikutnya, yaitu bebas pendalaman materi. Ini pada pasal 19, kemudian bebas uji komprehensif pada pasal 20 dan bebas mengikuti praktik PPL. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu keuntungan yang cukup besar ya nilainya,
di mana di dalam mengikuti kegiatan PPG, ketiga kegiatan ini adalah menurut saya itu adalah yang cukup berat untuk dilalui. Tetapi dengan adanya sertifikat guru penggerak, kita tidak perlu lagi mengikuti ketiga kegiatan itu yang termuat di dalam pasal 24 ayat 1. Guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 tidak menempuh pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19. Nah, jadi pasal 19 ini dia tidak mengikuti, berisi tentang proses pembelajaran. Kemudian tidak mengikuti uji komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20. Nah, jadi pasal 20 ini membahas mengenai ujian komprehensif. Dan yang ketiga adalah tidak mengikuti praktik pengalaman lapangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21. Nah, jadi di dalam pasal 21 ini berisi tentang aturan mengenai praktik pengalaman lapangan. Nah, jadi ketiga ini tidak perlu lagi diikuti bagi guru yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Menurut saya alasannya adalah karena pada saat kegiatan guru penggerak itu kita sudah terlalu banyak melaksanakan praktik baik yang kita laksanakan di sekolah, sehingga ini dirasa cukup untuk mengganti seluruh ketiga item yang sudah disebutkan ini. Oke, tetapi selain itu juga guru penggerak harus melaporkan tugas yang telah dibuat di dalam pendidikan guru penggerak. Nah, tapi tetap harus mengikuti atau melaporkan tugas-tugas yang telah dibuat. Makanya dari sekarang persiapkan semuanya, semua tugas-tugas yang telah dikerjakan itu disiapkan. Kemudian yang ketiga di sini juga yang ketiga adalah di mana bagi kita yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak hanya langsung mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan sebagaimana yang dimaksud dari dalam pasal 22 pada ayat 2 di bagian B. Jadi untuk guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak ini langsung mengikuti uji kompetensi. Ini sudah termuat di dalam pasal 24. Oke, kemudian kita lihat lagi keuntungan berikutnya, yaitu bebas dari uji kinerja atau yang dikenal dengan UKIN. Hal ini termuat di dalam pasal 24. Guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat guru penggerak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, yaitu tidak menempuh pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, tidak mengikuti uji komprehensif, pada pasal 20, tidak mengikuti praktik pengalaman sebagaimana pada 21. Oke, kita langsung lanjut ke pasal 22 ya. Nah, jadi di dalam pasal 22 UKIN itu adalah uji kinerja, di mana ujian kinerja ini terdiri dari praktik pembelajaran dan penilaian portofolio. Jadi bagi guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak ini juga tidak perlu lagi mengikuti yang namanya ujian kinerja. Jadi hanya cukup mengikuti uji pengetahuan saja. Ini kita lihat di dalam pasal 24 ayat 1 yang bagian C. Nih, bagian C. Di mana di sini hanya tertera mengikuti uji kompetensi, mengikuti uji pemahaman sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 huruf B. 22 huruf B adalah uji pengetahuan, hanya wajib mengikuti ini. Artinya pada pasal 22 ayat 2 bagian A ini kita tidak perlu lagi. Nih, kita tidak perlu mengikuti ujian kinerja atau UKIN. Oke, jadi itu keuntungan berikutnya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu langsung mengikuti uji pengetahuan. Langsung mengikuti UP atau uji pengetahuan atau uji pemahaman. Nah, jadi menurut saya entah ini adalah dampak positif ataupun negatif.
Tetapi yang jelas pada saat mengikuti UP ini juga tidak mudah, sehingga menurut saya itu juga tetap butuh yang namanya perjuangan. Tetapi positifnya adalah di mana kita tidak perlu lagi mengikuti kegiatan pendidikannya, hanya langsung mengikuti UP di akhir pembelajaran. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai dampak positifnya, namun ada sedikit bukan kabar buruk sih, ada sedikit hal-hal negatifnya ya, yaitu bagi guru yang mendapatkan sertifikat guru penggerak harus tetap mengikuti seleksi akademik. Nah, ini juga yang merupakan salah satu butuh perjuangan di dalam lulus seleksi akademik ini. Seleksi akademik ini adalah seleksi awal untuk terjun ke dalam kegiatan pembelajaran. Inilah yang harus diikuti. Dari mana kita bisa beranggapan bahwa guru penggerak wajib mengikuti seleksi akademik terlebih dahulu? Nah, di sini kita melihat pada pasal yang ke-12. Pada pasal yang ke-12 kita tandai dulu. Pasal 12, seleksi akademik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf B dikecualikan bagi guru dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf B, dikecualikan bagi guru yang terdapat pada pasal 4 ayat 2B. Kita tandai pasal 4 ayat 2 bagian B. Nah, jadi kita bisa lihat di sini seleksi akademik ini hanya dikecualikan bagi ini saja. Hanya dikecualikan bagi poin B pada ayat 2 poin B, yaitu guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru namun belum lulus. Tetapi pada bagian A, guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ini tidak dikecualikan. Artinya apa? Artinya adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tetap wajib mengikuti seleksi akademik atau seleksi awal sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Oke, jadi itu adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Intinya adalah bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak itu dapat mengikuti kegiatan PPG dengan syarat. Yang pertama adalah harus lulus seleksi akademik, yaitu seleksi awal atau pretest sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi tidak perlu mengikuti pendidikannya selama kurang lebih 3 bulan itu, namun langsung mengikuti UP. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan yang kita peroleh setelah kita mendapatkan sertifikat guru penggerak. Oke, semoga membantu dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Sekian dan terima kasih, sukses selalu semuanya.